Injeksi adalah sediaan steril berupa larutan, emulsi, suspensi, atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikkan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui membran mukosa. Pembuatan sediaan akan digunakan untuk injeksi harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menghindari kontaminasi mikroba dan bahan asing. Sediaan parenteral memasuki pertahanan tubuh yang memiliki efisiensi tinggi, yaitu kulit dan membran mukosa, sehingga sediaan parenteral harus bebas dari kontaminasi mikroba dan juga bahan-bahan beracun, dan juga harus memiliki kemurnian yang dapat diterima. CPOB mensyaratkan bahwa tiap wadah akhir injeksi harus diamati satu persatu secara fisik untuk pemastian kualitas. Sediaan injeksi ini dibagi dalam beberapa klasifikasi berdasarkan bentuk obat dan pembawanya, yaitu larutan sejati dengan pembawa air, larutan sejati dengan pembawa minyak, larutan sejati dengan pembawa campuran, suspensi steril dengan pembawa air, suspensi steril dengan pembawa minyak, emulsi steril, dan juga serbuk kering. Sediaan injeksi ini dibagi menjadi larutan jadi, larutan terkonstitusi, suspensi jadi, suspensi terkonstitusi, emulsi, dan cairan kental yang perlu diencerkan. Pembuatan sediaan injeksi, baik dalam bentuk ampul atau vial, membutuhkan volume penambahan untuk mencegah terjadinya pengurangan volume cairan. Ampul adalah wadah berbentuk silindris yang terbuat dari kaca yang memiliki ujung runcing atau leher dan bidang dasar datar. Ukuran nominalnya adalah 1 ml, 2, 5, 10, 20, 25, atau 30 ml. Sedangkan ampul adalah wadah takaran tunggal atau single dose. Oleh karena itu, total jumlah cairan ditentukan pemakaian dalam satu kali pemakaiannya untuk satu kali diinjeksi. Menurut peraturan, ampul dibuat dari gelas, tidak berwarna, akan tetapi untuk bahan obat pekat cahaya dapat dibuat dari gelas yang berwarna coklat tua. Vial adalah salah satu wadah dari bentuk sediaan steril yang umumnya digunakan pada dosis ganda. Nama saya Lili Atrix Rewani Nefriser dengan NIM 0806 1981823130 dari Praktikum Steril C kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat, bahan, serta cara pengerjaan yang dibutuhkan dalam praktikum kali ini, yaitu praktikum pembuatan injeksi dengan pengemas vial dan ampul. Pertama, alat yang kita butuhkan yaitu timbangan analitik sejumlah 1 buah, gelas ukur sejumlah 2 buah, gelas beker sejumlah 2 buah, splatel sejumlah 2 buah, alu sejumlah 1 buah, mortar sejumlah 1 buah, pipet tetes sejumlah 1 buah, pengemas ampul sejumlah 4 buah, pengemas vial sejumlah 5 buah. Kemudian untuk bahan yang kita butuhkan yaitu kafein sejumlah 0,64 mg, kemudian asam sitrat sejumlah 1,2416 mg, serta water for injection atau WFI sebanyak 11 ml. Untuk cara pengerjaannya yaitu pertama, disiapkan alat dan bahan yang telah disterilisasi, divalidasi, serta dikalibrasi terlebih dahulu. Kemudian akan ditimbang bahan-bahan yang kita butuhkan atau yang telah tertera di atas tadi. Kemudian akan dimasukkan WFI atau water for injection ke dalam wadah. Kemudian akan ditambahkan dengan zat kafein yang telah dihaluskan. Kemudian akan ditambahkan lagi menggunakan water for injection. Setelah itu dimasukkan asam sitrat sesuai dengan perhitungan yang telah dibuat tadi. Kemudian akan ditambahkan lagi dengan water for injection. Kemudian setelah semuanya telah dimasukkan ke dalam wadah, akan disaring dan akan dimasukkan ke dalam larutan injeksi tersebut ke dalam pengemas ampul maupun pengemas vial sesuai dengan yang dibutuhkan atau sesuai dengan bentuk dari pengemasnya.
kemudian akan ditutup hingga rapat. Lalu, sebelum digunakan atau sebelum diberikan, terlebih dahulu disterilisasi di dalam autoklaf selama kurang lebih 15 menit dengan suhu 121 derajat Celcius. Setelah itu, akan dimasukkan ke dalam wadah pengemas sekunder dan akan diberikan etiket, lalu bisa diberikan kepada yang membutuhkan atau kepada pasien. Injeksi aruslah isotonis atau isohidris. Isotonis adalah keadaan di mana konsentrasi zat terlarut sama dengan konsentrasi cairan dalam sel. Sedangkan isohidris adalah keadaan di mana pH dari larutan sama dengan pH darah. Keadaan ini bisa dicapai dengan penambahan beberapa zat. Keadaan isohidris bisa didapat dengan penambahan dapar. Penambahan dapar ini bertujuan untuk mempertahankan pH dari sediaan. Penambahan dapar didasarkan pada pH stabilitas dari bahan aktif tersendiri. Bahan aktif yang kami gunakan yaitu kafein. pH stabilitas dari kafein yaitu 4,2 sampai 5,2. Oleh karena itu digunakan dapar dengan pH 4 yaitu NH3. Penambahan dapar dilakukan dengan perhitungan beta. Berdasarkan perhitungan didapat jumlah dapar yang perlu ditambahkan yaitu 17,2 mg. Selanjutnya yaitu isotonis. Keadaan isotonis bisa dicapai dengan cara penambahan larutan mengisotonis. Namun sebelum itu perlu kita cari tahu apakah sediaan kita itu termasuk hipotonis, isotonis, ataupun hipertonis. Untuk mengetahui tersebut, kita cari tahu dengan cara perhitungan osmolaritas. Melalui perhitungan osmolaritas ini kita dapat mengetahui sifat dari sediaan kita. Berdasarkan perhitungan didapat bahwa nilai osmolaritas dari sediaan kami yaitu 62,712. Berdasarkan hal tersebut bisa disimpulkan bahwa larutan kami tergolong ke dalam larutan hipotonis. Oleh karena itu perlu ditambahkan larutan pengisotonis untuk mencapai keadaan isotonis. Larutan pengisotonis yang kami gunakan yaitu NaCl fisiologis 0,9%. Perhitungan tonisitas ini dilakukan dengan 5 metode, yaitu metode NaCl ekvivalen, metode penurunan titik beku, metode White-Vincent, metode Scores, dan metode faktor disosiasi. Perhitungan tonisitas ini dilakukan terhadap sediaan vial dan ampul. Sediaan vial yaitu sediaan 10 mili dan ampul yaitu 1 mili. Berdasarkan perhitungan dengan 5 metode tonisitas, didapat nilai rata-rata dari tonisitas untuk sediaan vial yaitu 77,374 mg yang menandakan bahwa untuk sediaan vial 10 mili perlu ditambahkan 77,374 mg NaCl fisiologis 0,9% untuk mencapai keadaan isotonis. Sedangkan untuk sediaan ampul 1 mili dibutuhkan 8,74178 mg NaCl fisiologis 0,9% untuk mencapai keadaan isotonis. Saya Rizky Prapitasari dengan NIM 0806 11 8182 3019. Di sini saya akan memberikan materi tentang kesimpulan pada praktikum pembuatan injeksi. Yang pertama, pembuatan sediaan injeksi baik dalam bentuk ampul atau vial membutuhkan volume penambahan untuk mencegah terjadinya pengurangan volume cairan. 2. Untuk mengukur tonisitas suatu larutan dapat digunakan alat osmometer yang cukup mudah untuk digunakan dan akurat. Dalam pembuatan sediaan parenteral, faktor isotonisitas sangat diperhatikan untuk menghindari efek samping seperti gangguan pada sel dan rasa nyeri yang amat sangat. 3. Metode perhitungan isotonisitas ada beberapa macam, seperti metode penurunan titik beku, ekivalensi dengan natrium klorida, dan metode faktor disosiasi. Selain tonisitas, faktor pH atau isohidris juga perlu diperhatikan, sehingga dapat dilakukan proses euhidris, yakni usaha pendekatan pH larutan suatu zat secara teknis ke arah pH fisiologis tubuh terhadap zat yang tidak stabil pada pH fisiologis seperti garam alkaloid dan vitamin C.